Wamen Komdigi sebut Komdigi sedang meninjau usulan satu orang satu akun media sosial. Sementara Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon tak sepakat jika jumlah media sosial dibatasi hanya satu orang. Pasalnya media sosial acapkali juga digunakan untuk berbisnis. Usulan Gerindra lewat Sekretaris Fraksi Bambang Haryadi soal satu orang satu akun media sosial jadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mereview usulan ini. Nezar bilang hal ini berkaitan juga dengan satu data Indonesia. Nezar menjelaskan usulan tersebut juga akan dikaji terkait memperkecil upaya scamming di dunia digital. Kita lagi review itu karena itu terkait juga dengan program Satu Data Indonesia itu ya. Ya itu salah satu solusi dan kita lagi kaji sekian opsi yang intinya adalah untuk semakin memperkecil upaya-upaya scamming misalnya ya di dunia online kita dan juga untuk memudahkan pengawasan kita terhadap disinformasi, hoax, dan lain-lain. Ketua DPP PKS Mardani Alisera sepakat jika satu orang memiliki satu akun, namun dengan ketentuan. Prosesnya tak boleh memaksa, sehingga harus diikuti dengan proses edukasi jangka panjang, agar setiap pemilik media sosial di masing-masing platform bisa menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Terkait ide satu orang satu akun menarik karena mengajarkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Saya dukung, tetapi prosesnya tidak boleh pemaksaan. Prosesnya bangun edukasi, kasih waktu 3 tahun untuk ditertibkan. Dari situ semua orang punya akun resmi yang bertanggung jawab. Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon punya pendapat lain. Ia tak sepakat jika jumlah media sosial dibatasi hanya satu orang. Pasalnya, media sosial acapkali digunakan untuk berbisnis. Herman menegaskan pelaksanaannya akan sulit dilakukan sehingga seharusnya edukasi dan pengawasan yang lebih dikedepankan. Hal ini disampaikan Herman sebelum mengikuti rapat Komisi 6 di gedung DPR RI Senin pagi. Dan mungkin sekarang ini kan banyak digunakan untuk media bisnis dan usaha. Nah, oleh karenanya menurut saya pembatasan ini agak sulit juga gitu ya. Dan lebih baik kita memang ke edukasi dan pemerintah sebagai otoritas pemilik kebijakan atas media sosial dan media lainnya tentu juga melakukan pengawasan, melakukan pemantauan sehingga betul-betul media sosial sejatinya adalah menjadi media komunikasi antar warga, antar masyarakat dan memiliki nilai manfaat bagi sosial. Sementara, Direktur Eksekutif SafeNet, Nenden Sekar Arum sebut wacana tersebut berisiko melanggar hak digital warga. Nenden juga bilang pembatasan tersebut bukan solusi untuk menanggulangi hoax, buzzer, dan penipuan online. Menurutnya, meskipun membatasi satu orang satu akun, pelaku penipuan dan buzzer dapat menggunakan identitas palsu dan VPN untuk platform luar negeri yang belum diatur di Indonesia. Sehingga solusi untuk tidak mudah terpapar hoax dan penipuan yakni meningkatkan keamanan siber dan literasi digital. Ini sebetulnya terdengar sederhana gitu ya, tapi ini sebetulnya bukan solusi kalau kamu melihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Dan dari sisi efektivitas juga kita lihat ini masih sangat lemah gitu, karena pelaku penipuan atau buzzer ini masih bisa menggunakan identitas palsu gitu ya, menggunakan VPN misalnya atau platform luar negeri ya yang memang belum diatur misalnya di Indonesia. Sebelumnya, wacana ini mencuat setelah Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI Bambang Haryadi mengusulkan ide agar satu warga negara hanya punya satu akun media sosial tiap platform medsos untuk menghindari akun anonim maupun akun palsu. Bambang menyebut informasi yang disampaikan di media sosial harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga menyoroti fenomena akun anonim dan buzzer alias pendengung yang belakangan ini memang marak berseliweran di berbagai media sosial. Tim Liputan Kompas TV. Orang hanya boleh memiliki satu akun media sosial menjadi perbincangan hangat di ruang publik. Warga dari generasi Z pun bersuara soal wacana ini. Menurut saya untuk itu sih tidak perlu dibatasi lah. Maksudnya kan kita sebagai orang yang ibaratnya kerja di dunia yang perlu membanyak akun sosmed tuh jadi susah gitu untuk menunjukkan hasil-hasil kita, soal kerjaan kita segala macamnya. Aku sih nggak setuju ya, karena kayak kita butuh privasi lain nggak sih? Karena kalau misalkan cuma satu akun doang, kita jadi mau ngepostnya mikir-mikir, terus kayak ya takut aja gitu. Kalau misalkan kita punya second account kan kita bisa ngepost apapun, terus ya betul apa namanya kalau misalkan kita mau komunikasi sama temen kan itu beda-beda ya. Jadi apa namanya nggak semua orang bisa nganggep jokes kita itu sama. Menurut aku sebenarnya kan medsos itu media buat berekspresi anak muda kan, apalagi zaman sekarang banyak banget yang punya second, punya third bahkan. Nah mereka itu kayak lebih nyaman untuk berekspresi di second atau thirdnya, karena biasanya untuk first sendiri itu anak muda lebih ke arah kayak brandingan gitu, gimana mereka. Nah menurut aku sebenarnya kalau untuk wacana satu akun satu orang itu kayaknya kurang deh, karena menurut aku pemerintah harusnya punya hal lain yang bisa ditindaki gitu, kayak nggak cuman hal kecil kayak gini doang ditindaki, menurut aku gitu sih. Lalu apakah usulan satu orang satu akun media sosial bisa diimplementasikan di Indonesia dan apa dampaknya bagi aktivitas pengguna media sosial di tanah air? Kami akan bahas hal ini bersama analis media sosial Enda Nasution yang sudah bergabung melalui sambungan virtual. Selamat siang Mas Enda. Mas Enda, menurut Anda apakah wacana aplikatif jika diimplementasikan di Indonesia dan apa dampaknya untuk aktivitas media sosial di tanah air? Ya kalau menurut saya sih kemungkinan besar ini hanya wacana aja ya. Baik. Ya sebagai sebuah lontaran ide sih boleh-boleh aja gitu, sebagai sebuah keresahan sih boleh-boleh aja. Tapi kalau kemudian dibuat jadi sebuah peraturan nanti agak bukan hanya sulit tapi juga saya rasa nggak mengena kepada niatan atau kebutuhan yang ingin diselesaikan atau ingin dicari solusinya gitu. Jadi kalau misalnya di awal ada isu hoax misalnya gitu ya, atau ada isu scamming misalnya, atau ada isu apa, saya sih mengajak pemerintah, DPR, legislatif, DPR untuk sebagai pembuat peraturan coba fokus ke permasalahannya dan dimulai dari situ mencari solusi. Ada beberapa alternatif misalnya, baru kemudian dibuat studi ya, jadinya lebih mendalam gitu. Kalau ini cuma sekedar lontaran ide sekenanya aja, kira-kira nempel atau enggak, menarik atau enggak, kayak semacam test the water lah gitu. Tapi saya rasa sih nggak akan berlanjut ide ini gitu. Anda meyakini ini hanya wacana, tidak akan berlanjut. Tapi ini cukup menjadi perbincangan yang banyak dibahas di ruang publik begitu. Lalu bagaimana usulan satu orang, satu akun media sosial memengaruhi kebebasan berekspresi warga Indonesia, terutama bagi mereka yang merupakan aktivis atau jurnalis yang sering menggunakan akun terpisah untuk alasan keamanan? Ya, ada banyak ya, bukan hanya sekedar untuk alasan keamanan. Pertama misalnya kalau kita bicara soal satu orang Baik. satu akun yang mana gitu, pada berbagai platform media sosial juga. Apakah artinya satu orang satu akun per platform gitu, atau cuma betul-betul hanya satu akun saja? Lalu tadi disampaikan ada orang yang membuatnya untuk kebutuhan bisnis, dan bukan hanya kebutuhan bisnis saja, ada orang menggunakannya untuk kebutuhan kampanye isu misalnya gitu ya. Ada orang untuk bahkan membicarakan satu isu saja juga bisa membuat akun sekarang. Atau misalnya untuk satu sekolah, satu angkatan, satu universitas, bahkan sekarang tugas-tugas sekolah pun ada yang mensyaratkan bahkan satu kelas gitu ya punya satu akun sendiri gitu. Jadi ada banyak kegunaannya. Makanya sebelum melontarkan ide saya rasa coba didalami dulu permasalahannya apa sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat gitu. Nah, dari sisi soal keamanan saya rasa juga ada banyak teknologi digital secara umum ya di seluruh dunia juga digunakan untuk melindungi privasi tapi juga untuk melindungi keamanan. Kalau kita punya data-data yang sensitif, kita bisa menggunakan, tidak harus anonim juga, bisa menggunakan nama panggung atau pseudonim juga bisa digunakan untuk kita
mencari informasi atau bertukar ide sebelum kita yakin bahwa memang data kita atau identitas kita itu akan aman misalnya gitu. Jadi ada banyak kebutuhan, makanya tadi saya bilang saya kira ini hanya wacana aja. Kasihan Pak Wamen tuh Bang Nezar, jangan sampai waktunya habis untuk bikin studi atau review ide seperti ini. Lebih baik tadi udah benar tuh ide dari teman Gen Z kita, baiknya pemerintah melakukan tindakan-tindakan lain atau mencari solusi lain yang lebih punya impact gitu dan menyelesaikan akar permasalahan, tapi nggak cuman sekedar wacana-wacana seperti ini gitu. Oke, berbicara soal tadi Mas Enda bilang sudah benar tadi beberapa teman-teman generasi Z begitu ya yang bilang sebenarnya akun kedua ketiga itu dibutuhkan. Apa benar begitu, Mas? Berangkat dari ini aja ya, berangkat dari behavior lah kita bilang ya. Apakah punya second account, third account melanggar hukum kan? Saya rasa enggak ya. Kita misalnya ada nggak peraturan atau merupakan sebuah tindakan kriminal kalau kita berpura-pura jadi orang lain misalnya. Kalau selama dia tidak melakukan tindakan yang ilegal gitu ya. Nah, yang harus digarisbawahi kan tindakan ilegalnya. Kalau memang ada tindakan ilegal ya ditindaklanjuti gitu, diproses, diberikan punishment. Tapi selama itu bukan sebuah tindakan ilegal, dan saya rasa sampai sekarang juga nggak ada peraturan yang bilang bahwa menggunakan nama pseudonim atau anonim bahkan gitu ya di Indonesia pun bukan sebuah tindakan yang ilegal sebenarnya gitu. Jadi saya rasa kita harus pisahkan nih antara mana yang jadi masalah, mana yang kemudian mau diatur, mana yang kemudian dianggap sebuah tindakan kriminal yang harus ditindaklanjuti gitu. Nah jadi memang menurut saya karena counter account mau bikin berapa banyak account pun tidak ada yang melarang kok gitu, silakan aja sebenarnya gitu. Mas Enda, lalu apakah kebijakan ini berpotensi melanggar privasi pengguna, termasuk soal dianggap membatasi hak digital seseorang? Ya, kalau soal membatasi hak digital, saya rasa gini, sebagai warga negara kan kita memang ada hak-hak yang dibatasi dan itu diatur lewat undang-undang, makanya kemudian kita punya anggota DPR yang sebagai perwakilan kita gitu ya. Ada hak yang semua hak ketika melakukan pembatasan harus melalui kesepakatan dari warga negara yang diwakili oleh anggota DPR-nya. Nah, kalau pertanyaan saya justru malah kalau misalnya pun mau dibatasi, apa landasannya gitu? Kenapa harus dibatasi? Sebagai contoh misalnya ya, kita juga harus selalu aware sama kasus-kasus studi atau kasus-kasus yang case-case tadi yang sudah pernah dilakukan atau terjadi di luar negeri. Ya, sebagai contoh, di kita mungkin bukan masalah, di Korea Selatan pernah ada permasalahan dengan game online. Banyak anak-anak muda yang kecanduan menggunakan game online. Dibuatlah peraturan bahwa kemudian hanya jam tertentu saja dan harus memasukkan nomor induk, semacam nomor induk warga gitu ya untuk menggunakan atau untuk bermain game online. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kok tiba-tiba banyak ibu-ibu yang main game online. Ternyata anak-anak ini menggunakan identitas ibunya untuk bermain gitu. Nah kan tidak tepat sasaran gitu ya. Nah jadi sebelum kita maju kemana-mana lebih jauh membuang-buang waktu, lebih baik kita nilai secara singkat aja sebenarnya ide ini perlu studi nggak sih gitu, perlu diwacanakan nggak sih? Kalau memang perlu studi dan kita perlu cari solusi soal hoax, scamming dan lain-lain, saya setuju gitu. Tapi ayo kita sama-sama studi yang serius dan mendalam tentang itu gitu. Kemudian dari perspektif teknis, Mas, bagaimana platform media sosial seperti X, Instagram, atau TikTok misalnya bisa menerapkan aturan satu akun per orang di Indonesia tanpa membebani infrastruktur atau menimbulkan kesalahan identifikasi? Nah, kalaupun mau ya, butuh resource di mana artinya seluruh identitas harus dimasukin, berarti kan ke dalam masing-masing platform. Betul. Jadi bukan satu akun satu orang, tapi satu orang satu platform sebenarnya gitu. Karena ada banyak media sosial kan, kita bisa bikin berbagai itu. Lalu kemudian yang kedua, kita perlu selain itu harus membuktikan ya ini jadi kayak semacam KYC-nya kalau kita mau bikin rekening ya. Kalau untuk memastikan bahwa rekeningnya itu dimiliki oleh identitas seorang tersebut ya sama seperti kalau buat rekening secara online, KYC atau know your customer secara image, secara video, dan lain sebagainya. Nantinya arahnya akan lebih ke arah situ sih gitu. Nah, saya setuju bahwa platform-platform ini tetap punya share of responsibility-nya terhadap isu yang muncul dengan dunia teknologi digital saat ini. Bukan hanya platform-platform, tapi seluruh penyelenggara hubungan komunikasi, telekomunikasi digital ya. Termasuk di dalamnya adalah ISPs, lalu kemudian juga perusahaan-perusahaan telekomunikasi dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau saya akan mendorong teman-teman di DPR dan juga pemerintah
yuk kita lihat sama-sama stakeholder-nya ada siapa saja, lalu kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan untuk kemudian membangun agar kita tuh sama-sama nyaman di atas platform digital ini gitu. Baik, pada intinya adalah setiap kebijakan yang akan diterapkan nampaknya memang perlu ada kajian yang lebih mendalam lagi, termasuk dengan usulan satu orang dengan satu akun media sosial. Terima kasih telah berbagi informasi di Kompas Siang hari ini, Mas Enda Nasution, analisis media sosial. Selamat siang. Selamat siang.